Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada lagi segolongan manusia, yang pertama orang mutakin, yang kedua orang kafir, yang ketiga wa minan nas, sebagian manusia itu ada yang mengatakan iman, mayaqulu amanna, iman pada Allah, wal yaumil akhir, percaya hari akhir. Tapi Allah menjelaskan, wa ma hum bimu'minin, mereka itu tidak beriman, omong kosong. Ngakunya iman, ngakunya Islam, tapi hatinya tidak senang melaksanakan ajaran Islam. Itulah yang disebut oleh Allah sebagai orang munafik. Orang munafik itu justru di neraka jahanam tempatnya di paling bawah, sebagai pengisi dasar neraka jahanam, bercampur baur dengan orang kafir, di mana mereka dibakar yang bahan bakarnya itu terdiri dari batu dan manusia. Padahal itu kalau sudah masuk neraka jahanam, orang kafir sama munafik tidak akan keluar selamanya. Tidak ada habisnya, tidak ada batasnya, selalu begitu keadaannya. Nah, kalau kita sudah mengerti isi Al-Quran demikian, apakah kita tetap membiarkan diri kita tergolong menjadi orang kafir dan munafik, tidak mau belajar agama Islam, malah memusuhi Islam? Ya, kalau mau toh pura-pura, kalau kumpul Islam, pura-pura Islam, nanti berpisah orang Islam dengan Islam, lalu dia musuh Islam. Itu orang munafik. Hati-hati, jadi manusia ciptakan Allah di dunia ini. Kita tadi kan dijelaskan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kami Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia itu hanya suruh beribadah. Nah, kalau perintahnya aja kita itu diciptakan untuk beribadah, kok kita membiarkan diri dari orang kafir dan munafik yang musuh Allah dan Rasul dan Al-Quran? Sedang ancaman seperti itu, apa kita akan membiarkan diri jadi orang kafir dan orang munafik? Makanya melalui pengajian Al-Quran yang diartikan artinya, dijelaskan maksudnya itu, setelah kita jelas, pikir-pikirlah kita. Kita ini termasuk orang iman kah? Atau orang kafir kah? Atau orang munafik kah? Ukurannya tadi itu sudah dijelaskan di depan. Kalau ikut orang mutakin, ya ikutilah perintah Allah tadi. Kalau sudah demikian, insya Allah kita yang tadi mula-mula kafir atau munafik menjadi orang yang telah diterima tobatnya, lalu masuk kepada agama Islam dengan mengamalkan semua perintah Allah tadi itu. Karena Allah menjelaskan tadi, sebagian manusia itu ada itu yang mengatakan bahwa dia itu iman pada Allah dan hari akhir. Tapi Allah menjelaskan dia itu tidak iman, omong kosong. Nah, orang seperti itu jatahnya sama dengan orang kafir, yaitu masuk neraka jahanam. Khalidina fiha abada, dan dia kekal abadi di neraka itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa masmurun. Mengapa mereka kok munafik itu? Yukhadi'una Allah, mereka itu menipu Allah. Dia tadi mengatakan ngaku Islam, ngaku iman, itu menipu Allah. Lah menipu kok Allah? Itu kan saking bodohnya sendiri. Masa Allah yang menciptakan kamu, tahu hati kamu, keadaanmu, kok menipu Allah? Pura-pura ke masjid ikut sholat, pura-pura seperti orang Islam tapi tidak Islam. Itu tidak bisa Allah ditipu seperti itu. Dan dia juga ingin menipu walladzina amanu. Lah kalau orang iman mungkin bisa ditipu itu. Hanya sama manusia, ya pura-pura suatu ketika ikut ke masjid bersama-sama, tapi nanti suatu ketika ya musuh Islam. Itu orang munafik. Orang munafik jiwanya seperti itu, ingin menipu Allah dan Rasulnya bahwa dia itu seolah-olah mengaku Islam. Allah tahu bahwa dia dianggap sebagai orang Islam, orang mukmin juga tahu bahwa dia itu orang Islam. Nah, kok niatnya sekedar begitu, menipu Allah dan orang-orang yang beriman tentang keimanannya itu. Padahal dia itu pura-pura aja imannya itu, dan dia itu padahal tidak beriman. Itu namanya orang munafik. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu yang pura-pura menipu Allah dan orang-orang mukmin itu, dia itu tidak menipu Allah dan orang mukmin, tidak bisa ditipu dengan pura-puranya orang munafik itu. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia itu justru menipu diri sendiri. Wong tidak iman, tidak Islam kok pura-pura ngaku iman Islam, itu menipu diri sendiri. Tapi kalau berlaku demikian, kalau melakukan seperti itu, wa ma yashurun, sebab mereka itu tidak merasa.
tidak merasa kalau seperti itu menipu diri sendiri. Lucu kan? Nah, maka melalui pengajian ini mari kita introspeksi. Kita ini termasuk golongan mana? Golongan mutakinkah? Kafirkah? Munafikkah? Sebabnya apa? Allah melanjutkan ayatnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yaktibun. Di dalam hati orang-orang yang munafik itu ada penyakit. Penyakitnya yaitu berupa ragu-ragu tentang kebenaran adanya ajaran Islam. Tidak percaya pada Allah. Ragu-ragu Allah itu ada apa tidak kan? Ya. Muhammad itu utusan betul kan? Quran itu betul dari Allah atau itu hanya sekedar karangan Muhammad? Ragu-ragu seperti itu, hatinya selalu ragu-ragu itu. Tidak mau menerima kebenaran itu. Nah, kalau orang itu sudah seperti itu, fayadahumullahu marada. Justru Allah akan menambah penyakitnya itu. Makin lama makin ragu-ragu, tidak percaya pada ajaran Islam, bahkan akhirnya dia itu menjadi kafir 100%. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu siksa yang pedih. Tadi siksa pedih itu yang masuk neraka jahanam tadi, yang keadaan sudah dijelaskan tadi. Bima kanu yaktibun, disebabkan karena itu mendustakan ajaran Allah, mendustakan Rasulullah Muhammad. Tidak dipercaya, diragukan apa dia itu Rasulnya Allah atau bagaimana apa ajaran Islam itu memang betul seperti itu. Nah, kalau dalam pikiran mereka seperti itu, berarti mereka itu tetap ragu-ragu dan mendustakan ajaran Allah. Maaf, mari kita semua ya berintrospeksi. Saya ini kalau menurut pembagian Allah, kriterianya Allah itu, saya itu termasuk salah satu dari yang tiga itu termasuk mana? Saya ini orang mutakin kah? Saya ini jadi orang munafik kah? Atau saya ini jadi orang kafir kah? Yang tahu diri kita masing-masing. Ukurannya tanya pada diri sendiri. Saya ini sudah sesuai dengan perintahnya Allah seperti itu apa tidak? Kalau tidak, ya bisa jadi kita masuk munafik. Bisa jadi kita masuk orang kafir. Dan konsekuensinya sudah ada. Munafik dan kafir itu jatahnya neraka jahanam. Dimasukkan jadi satu, campur aduk. Orang munafik di bagian bawah, dibakar bahan baku dari batu dan manusia. Ngeri bukan? Orang seperti itu, apa rasanya di sana? Ya bayangkan. Saya pikir tidak bisa kita bayangkan rasanya. Seperti itu keadaannya kok bisa bayangkan? Tidak mungkin. Yang jelas, tapi kalau pikiran kita tahu orang yang diadab seperti itu berarti adab yang maha besar, maha berat, yang harus ditanggung risiko oleh orang kafir dan munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada orang munafik itu cirinya kalau dikatakan kepada orang munafik itu, hei orang-orang munafik, kamu jangan berbuat rusak di bumi. Wah, banyak kan orang berbuat kerusakan di bumi ini. Qalu innama nahnu muslihun. Tapi orang munafik yang suka merusak itu kalau dikatakan jangan buat kerusakan, mereka menjawab, kami ini kan innama nahnu muslihun, kami ini kan selalu berbuat kebaikan. Contoh konkret, mungkin ada orang yang beralasan itu. Orang membuat proyek pekerjaan. Sebetulnya hakiki pekerjaan itu sesuatu yang negatif mestinya. Contoh umpamanya orang yang mendirikan pabrik ekstasi, ya, atau pabrik minuman keras, dia berdalih, kami ini kan juga berbuat baik kan, menolong orang, bekerja, mengurangi pengangguran, itu tampaknya bagi mereka baik. Tapi hasil produksinya itu merusak orang banyak, mereka kurang sadar. Nah ini orang seperti ini harus disadarkan, yaitu supaya tahu Allah tidak boleh itu melarang seperti itu. Konsekuensinya bukan hanya dihukum 2 tahun, 20 tahun di bumi Indonesia ini, tapi besok di akhirat jatahnya neraka jahanam. Jadi kalau hanya
diancam dengan hukuman dunia seperti di Indonesia ini. Orang koruptor itu tidak ada yang takut. Wah, sudah sekian miliar paling banter masuk bui 2 tahun, 3 tahun, sampai 20 tahun paling banter. Wah, masih enak, uangnya masih banyak. Ingat, bukan itu loh. Nanti di akhirat tetap masih dituntut orang yang berbuat jahat itu. Masuk azab yang berat, yaitu neraka jahanam itu. Itulah ciri orang munafik. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ketahuilah bahwa orang yang mengaku berbuat baik tadi, walaupun dia berbuat rusak, dilingke, jangan diingatkan jangan berbuat rusak, dia jawabnya kan berbuat baik. Tapi Allah beritahu, ala ketahuilah innahum humul mufsidun. Mereka itu berbuat kerusakan di bumi. Mereka buat kerusakan di bumi. Walakin la yashurun, tapi tidak merasa. Lah justru begitu kan, membuat rusak tidak merasa, tapi dia malah merupakan orang yang katanya berjasa mengentaskan pengangguran itu. Itulah para pemirsa, sampai saat ini saya kira waktunya cukup sekian dulu. Nanti lain kali disambung dengan ayat-ayat yang selanjutnya yang masih membicarakan tentang sifat-sifat orang munafik. Yang jelas kita itu harus introspeksi, jangan kita itu jadi orang munafik. Munafik itu tebanyak orang kafir, jatahnya neraka jahanam selamanya, kholidina fiha, kekal di dalamnya, kekal selamanya. Allah itu kalau mengancam seperti itu, mengancam hukuman seperti itu. Tidak hanya di dunia ini, ancaman hukuman yang sekitar tahun-tahunan saja. Paling banter, wah orang tembak mati itu paling banter. Nah, itu. Nah, tapi di sana tidak hanya sekedar tembak mati, dibikin disiksa di neraka selamanya dalam keadaan kondisi yang selalu disiksa dengan pedih seperti tadi. Seperti dibakar dan api, setelah terbakar jadi arang, kulit diganti dengan kulit baru lagi, bakar lagi sambil dikatakan rasakan saatku seperti itu. Akibat kamu di dunia tetap tidak iman, tetap tidak Islam, tidak mau masuk agama Islam, tidak mau percaya Al-Quran, malah justru memusuhi Islam. Itulah orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai orang kafir dan munafik. Saya kira sedikit yang sudah diterangkan ini bisa mempengaruhi pribadi kita dengan cara merasakan apa tadi isi firman Allah itu, lalu kita menyesuaikan diri. Sekian.